Sebenarnya kasus Pak Sudrajat Dimyati ini, Hakim Agung yang tertangkap OTT KPK ya, hanyalah fenomena gunung es ya. Jika diselami lebih jauh ya, berbagai kejahatan yang melibatkan peradilan akan ditemukan berbagai kejahatan lain ya, suap menyuap, korupsi, mafia hukum, mafia tanah dan segala macam yang melibatkan peradilan. Jadi sekali lagi kalau kasus ini menjadi hal yang sangat penting memberikan gambaran betapa buruknya peradilan kita terutama Mahkamah Agung, ya ini sekali lagi hanya sebagian kecil dari betapa bobroknya Mahkamah Agung. Makanya Sebastian Pompe menyatakan bahwa ini semacam keruntuhan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Eh, Tentu harus ada upaya yang serius untuk melakukan perbaikan. Perbaikan itu tidak hanya di satu sisi, tapi menyeluruh ya. Mulai dari proses seleksi yang menjauhkan para politisi dan pemerintah di dalam prosesnya agar hakim betul-betul mandiri, begitu ya. Lalu kemudian memastikan kesejahteraan hidup para hakim menjadi lebih baik lagi. Tapi dengan konsekuensi kalau melakukan kejahatan maka hukumannya harus jauh lebih berat gitu ya. Kalau pejabat lain saja melakukan kejahatan akan ditambah sepertiga, mestinya hakim akan jauh lebih berat kalau melakukan kejahatan karena penting menjaga marwah peradilan itu. Nah, ini juga harus diikuti dengan upaya menyederhanakan jumlah hakim agung. Jumlah yang mereka 50-an lebih itu terlalu banyak. Hemat saya agar publik bisa memantau dan kenal hakim agungnya, betul-betul dibatasi jumlahnya. Tidak ada salahnya jumlahnya sama dengan hakim Mahkamah Konstitusi 9 ya, dengan berbagai upaya untuk mereformasi jumlah ini, maka setidak-tidaknya akan ada keseriusan bagi hakim agung untuk menjaga lembaga peradilan, sebab orang betul-betul akan melihat 9 orang itu ya. Dan paling penting juga marwah hakim agung bisa terjaga karena jumlahnya terbatas. Yang kita tahu Pak Sudrajat Dimyati ini siapa, kita tidak kenal terlalu dalam prestasi capaiannya. Agung tetapi tidak agung. Nah ini yang perlu kita benahi ya, menyeluruh ya. Kalau para politisi punya komitmen bahwa hakim itu adalah wasit keadilan, wasit berbagai hal kehidupan bernegara, mestinya wasit itu tidak memihak, tidak dekat dengan partai politik dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ini fenomena besar ya yang melibatkan berbagai hal. Ada komisi yudisial di dalamnya yang ditugaskan memperbaiki peradilan, para hakim termasuk hakim agung yang kekuasaannya diperlemah sehingga para pengawas hakim seperti komisi yudisial hampir bisa dikatakan tidak punya kewenangan, tidak kekuasaan yang utuh untuk betul-betul bisa memperbaiki peradilan. Sekali lagi ini fenomena gunung es yang harus direspon serius, terutama upaya mereformasi peradilan kita agar jauh lebih baik.